Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan walaupun kita ibadah di rumah, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Namun pada saat ini kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Dia. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami Tuhan, melainkan hanya belas kasihan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan banyak kesalahan yang kami perbuat. Kami mohon pengampunan dari Engkau Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami Bapa, biar kami layak untuk memuji Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami, awal, pertengahan, hingga nanti kami mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah kuasa Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, lawannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, lawannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, mulia sembah Raja mulia. Dia dipuji, Dia ditinggikan. Mari kita angkat pujian kita, mari kita katakan, mulia sembah Raja, sembah
kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Andi Santoso. Namun sebelumnya kita angkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
bersama-sama dengan kita meskipun hari ini masih beribadah di rumah masing-masing. Mari terus semangat, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita mohon pimpinan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh ada, semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan kami terus rindu bahwa Tuhan boleh berfirman kepada setiap kami. Engkau boleh terus menolong kami memahami apa maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami boleh diterangi melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang kami dengar sungguh boleh memberkati setiap kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, yang mendengarkannya, yang menyaksikannya dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Silakan saudara menyimak dan saya akan membacakan untuk kita semua. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah prioritas di dalam hidup. Apa yang menjadi prioritas Bapak Ibu Saudara? Yang saudara cari, yang saudara harapkan, yang saudara rindukan, atau sesuatu yang menjadi keutamaan di dalam kehidupan kita. Ada orang yang memprioritaskan kebahagiaan sebagai yang utama di dalam hidupnya. Tetapi ada juga orang yang lain yang menganggap bahwa pekerjaan itu adalah prioritas di dalam hidupnya. Di sisi yang lain ada juga orang yang menganggap bahwa harta benda atau materi itu adalah prioritas yang harus didapatkan oleh orang itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali prioritas. Setiap orang memiliki prioritas yang berbeda-beda di dalam hidupnya. Apa prioritas saudara? Apa yang menjadi keutamaan saudara? Nah, mari bersama-sama kita melihat dan merenungkan firman Tuhan saat ini, saudara. Dari Injil Matius pasal yang ke-6 ini kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin bahwa saudara dan saya kita memiliki prioritas yang benar di dalam kehidupan kita. Apakah uang? Apakah materi? Apakah pekerjaan? Apakah harta benda kita? Mari kita bersama-sama melihat apa yang Tuhan mau, supaya saudara dan saya, supaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sungguh-sungguh memiliki prioritas yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan diceritakan ada seorang yang kaya, yang memiliki segala-galanya, yang menikmati hidup yang berkelimpahan, yang bergelimang harta benda, materi. Tetapi di sisi yang lain ada seorang miskin, yaitu yang bernama Lazarus, yang hidup sebagai pengemis, yang hidupnya penyakitan, yang badannya penuh dengan borok, dan dia selalu berbaring di dekat pintu orang kaya itu. Saudara, keadaan menjadi terbalik ketika keduanya meninggal.
Lazarus dikatakan duduk di pangkuan Bapak Abraham, sedangkan orang yang di dunia itu kaya raya, berlimpah harta dan benda, menderita di dalam neraka. Memang tidak dijelaskan di dalam Alkitab apa yang menjadi dosa yang dilakukan oleh orang kaya itu dengan kekayaannya, sehingga orang kaya itu masuk neraka ketika dia mati. Tetapi Lazarus yang miskin justru berada di pangkuan Bapa, mengalami kebahagiaan. Nah, ini kehidupan yang berbanding terbalik. Ternyata saudara, harta benda, materi duniawi tidak menjadi jaminan seorang akan mengalami kebahagiaan di kekekalan, atau harta materi tidak menjamin seorang masuk surga. Jadi jelas bahwa Yesus berkata dari Injil Matius di sini, saudara, bahwa pesan Tuhan penting. Bagaimana setiap orang percaya kita melihat dan menempatkan materi, harta, uang di dalam kehidupan kita. Karena jelas di sini dikatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Perikop ini adalah salah satu bagian dari sekian banyak khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, ya, pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Dan secara khusus, saudara yang dikasihi Tuhan, keempat kitab Injil sepakat bahwa khotbah di bukit ditujukan untuk ke-12 murid Yesus. Yesus ingin menyampaikan bahwa murid-murid yang Dia panggil harus benar-benar memiliki prioritas yang benar ketika memutuskan untuk mengikut Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus mengawali khotbah di bukit dengan pembukaan yang bisa dikatakan mengagetkan para murid ketika Yesus berkata, ya, dalam pasal 5. Coba kita melihat Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Dikatakan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi Yesus justru berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus ingin mengajarkan kepada murid-murid satu prinsip yang penting di dalam kehidupan mereka, yaitu bahwa Yesus ingin menunjukkan ketika murid-murid dipanggil untuk melayani Yesus, mereka hendaknya siap, bahkan siap kehilangan segala-galanya di dalam kehidupan mereka. Mereka harus siap dalam kondisi apapun, kondisi yang sulit, kondisi menderita, mereka harus siap. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Yesus ingin berbicara kepada murid-muridnya bahwa jelas Yesus memanggil mereka bukan untuk menjadikan mereka kaya secara materi. Yesus memanggil ke-12 murid bukan untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kaya, yang berlimpah harta dan benda. Nah, itu mereka harus tahu. Justru Yesus memanggil murid-murid untuk mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, ini yang perlu diketahui oleh murid-murid, yaitu bahwa Yesus memanggil ke-12 murid untuk memilih mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia sampai akhir kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan hari ini kita bisa belajar bagaimana harus menempatkan, ya, khususnya berkaitan dengan harta, dengan materi, dengan kekayaan yang Tuhan boleh beri di dalam kehidupan kita. Seperti yang Tuhan sudah sampaikan di dalam firman Tuhan hari ini, bahwa harta terbesar sesungguhnya bukanlah materi kekayaan duniawi, tetapi adalah Tuhan Yesus sebagai harta terbesar di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, membaca ayat ini, saya berpikir, kalau demikian, apakah orang percaya, apakah orang Kristen tidak boleh kaya? Apakah orang Kristen tidak boleh mengumpulkan harta dan materi? Apakah orang Kristen tidak boleh, ya, memiliki banyak uang? Saudara, semakin memahami dan
membaca firman Tuhan dalam perikop ini, saya boleh katakan orang Kristen boleh memiliki banyak harta, orang Kristen boleh memiliki banyak uang, orang Kristen boleh mengumpulkan harta duniawi. Ya. Karena itu kita bekerja, karena itu kita berusaha. Kalau orang yang nggak mau kerja, kalau orang yang malas-malasan itu nggak boleh makan karena firman Tuhan. Bahkan Amsal katakan bahwa kita, ya, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, gitu ya. Jadi nggak boleh kita menafsirkan firman Tuhan, berarti kita nggak usah mencari uang, berarti kita nggak usah berusaha. Jelas itu salah, saudara. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah kita menempatkan, memprioritaskan materi, uang, kekayaan itu sebagai segala-galanya di dalam hidup kita. Nah, itu yang salah. Kalau kita sudah mulai melenceng, ya, sudah mulai menjadikan harta duniawi, menjadikan kekayaan dan materi duniawi sebagai tujuan hidup, ya, itu yang salah. Karena saudara dan saya, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk mengumpulkan harta duniawi, tetapi kita diajar oleh Tuhan untuk mengumpulkan harta di surga. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan mempercayakan kepada kita. Banyak di luar sana anak-anak Tuhan yang diberkati secara materi. Banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan dengan harta yang melimpah. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya tujuan. Kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberi kepercayaan harta benda, kekayaan materi, kekayaan duniawi, pasti ada maksud Tuhan, ya, yang luar biasa untuk orang-orang seperti ini. Dan kita pun, saudara yang dikasihi Tuhan, harus juga menempatkan, ya, harta, materi, uang itu bukan segala-galanya, tetapi menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Orang Kristen harus memiliki sikap yang benar berkaitan dengan materi ini. Nah, bagaimana sikap kita, saudara? Yang pertama adalah ingat bahwa segala yang kita punya adalah berasal dari Tuhan dan milik Tuhan. Nah, saudara, ini yang perlu kita sadari, bahwa Tuhan berkenan memberi, tetapi juga ada kalanya suatu saat Tuhan mengambil apa yang Dia beri di dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang tidak siap ketika sudah diberi, kemudian diizinkan oleh Tuhan hilang, ya, harta duniawinya, jadi stres, ya, seperti kehilangan segala-galanya. Padahal sesungguhnya apa yang kita punya di dunia ini adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan berkenan memberi, Tuhan boleh mengambil, tidak jadi persoalan dan masalah. Harusnya apa? Kita siap, saudara yang dikasihi. Jadi sadari bahwa apa yang saya miliki, apa yang kita miliki, itu adalah milik Tuhan. Dan kita harus siap kapanpun, ya. Tuhan mau ambil, Tuhan mau beri, kita sudah siap. Jadi tidak ada orang yang merasa bahwa kalau saya berlimpah harta, kalau saya diberi kekayaan materi duniawi luar biasa, itu adalah semata-mata untuk diri pribadi kita. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan mau melalui saudara, bahwa saudara boleh menjadi berkat. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap orang percaya, sikap orang Kristen berkaitan dengan harta, berkaitan dengan materi, berkaitan dengan uang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang terus mau memberi. Ya. Firman Tuhan minggu lalu, ya, dengan tema bagaimana kita terus menabur. Kita diajarkan oleh Tuhan dari 2 Korintus, ya, pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Kalau saudara merasa diberkati oleh Tuhan, berilah. Karena saudara dan saya sebagai orang percaya, kita bukan dijadikan oleh Tuhan itu sebagai penampung berkat atau gudangnya berkat. Tetapi apa, saudara? Firman Tuhan selalu berkata, hendaklah engkau menjadi saluran berkat. Amin. Kita bukan menjadi gudang menampung berkat untuk diri kita sendiri, tetapi kita diberi oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Memberi itu adalah sebagai wujud syukur. Jadi semakin banyak kita memberi, berarti kita sedang
banyak bersyukur kepada Tuhan. Semakin tidak mau memberi, berarti kita sedang secara tidak langsung berkata, Tuhan, aku kurang, Tuhan, aku kurang, Tuhan, aku kurang, gitu saudara. Ya. Kita nggak bisa bersyukur kalau kita nggak bisa memberi. Dengan memberi kita belajar untuk mencukupkan dengan apa yang Tuhan beri. Dengan memberi kita juga belajar mensyukuri segala nikmat dan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai belajar memperhatikan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, apa yang kita bisa beri? Ya, dengan komitmen memberikan persembahan, persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian mendukung pelayan-pelayan Tuhan dalam pekabaran Injil, ya. Mendukung untuk anak-anak yatim piatu, para janda-janda, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, itulah peran di mana saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa jangan takut menjadi miskin karena memberi. Sesungguhnya ketika kita memberi, firman Tuhan katakan upahmu besar di surga. Allah yang melihat pemberian kita, Allah yang melihat ketulusan hati kita. Dan saya percaya bahwa disinilah bahwa panggilan kita sebagai orang-orang percaya bukan untuk menampung berkat, bukan untuk menjadi gudang berkat, tetapi menjadi sarana, saluran berkat untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk kita terus boleh mengasihi orang lain, yaitu dengan perbuatan yang nyata. Apa yang saudara lakukan di dunia ini Tuhan memperhitungkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bagaimana sikap orang-orang percaya? Yang menjadi prioritas kita tentunya adalah melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana sikap kita, yaitu jangan menjadi hamba uang. Dikatakan hamba uang adalah segala sesuatu diukur dari materi dan uang. Segala sesuatu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit, gitu saudara. Hanya ada lagu yang mengatakan apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang. Jadi orang siang, pagi, malam, petang itu yang dicari uang, saudara yang dikasih Tuhan. Banyak orang bahagia karena uang. Kalau banyak uang bahagia, kalau nggak ada uang nggak bahagia, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Padahal sesungguhnya bahwa sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan itu bukan diukur dari materi, bukan diukur sebanyak apa saudara memiliki harta duniawi, tetapi seberapa besar penyerahan kita kepada Tuhan, bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi tadi ya, kalau Tuhan yang memberi, ya Tuhan berhak untuk mengambil. Kalau Tuhan memberi kepada kita, kita bersyukur. Kalau Tuhan ambil itu dari kita, mari kita juga bersyukur. Tidak kehilangan kebahagiaan atau tidak kehilangan damai sejahtera di dalam Tuhan. Banyak orang yang fokus hanya kepada materi, dan materi. Bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapat materi. Mereka membunuh, mereka merampok, mereka mencuri, bahkan mereka menipu hanya untuk apa? Mencari keuntungan. Sekali lagi saudara, bahwa kita dipanggil orang-orang percaya, orang-orang Kristen bukan untuk mencari keuntungan, tetapi kita menjadi sarana berkat Tuhan bagi orang lain. Satu pelajaran yang penting yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mari kita belajar seperti Yesus. Di dalam hidupnya Yesus selalu berkorban. Apa yang dia miliki dia korbankan untuk orang lain. Bahkan hidupnya dikorbankan untuk saudara dan saya, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dan saat ini kita juga merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi orang-orang percaya, bukan menjadi hamba uang, tetapi menjadi hambanya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama. Sikap orang percaya, biarlah kita senantiasa menyadari semua milik kita adalah berasal dari Tuhan. Dan Tuhan juga menghendaki supaya kita menjadi sarana berkat, memberi, menabur sebanyak mungkin. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi hamba-hamba uang. Amin. Bila firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Biarlah boleh menguatkan setiap pribadi yang mendengarkannya. Sehingga sungguh Tuhan, prioritas hidup kami adalah memuliakan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Tuhan, dimanapun anak-anakmu saat ini mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, namun sebelumnya kita angkat pujian, selidiki aku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon berkat Tuhan, kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami. Hari ini dari awal sampai akhirnya kami boleh menikmati setiap persekutuan yang indah bersama dengan keluarga, dengan saudara kami pribadi lepas pribadi di tempat kami masing-masing. Dan saat ini di akhir ibadah ini ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus memimpin, menyertai dan memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan, dan setiap pribadi yang hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang barusan kami dengar boleh menguatkan, menghiburkan, dan bahkan semakin menolong setiap anak-anak Tuhan untuk mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan, kiranya kasih karunia-Mu melimpah atas setiap kehidupan anak-anak Tuhan, memberkati kehidupan mereka, memberkati setiap usaha yang boleh mereka kerjakan, memberkati keluarga dan rumah tangga mereka, bahkan juga Engkau memberkati setiap pergumulan anak-anak-Mu hari demi hari. Hamba-Mu berdoa biarlah belas kasihan Tuhan senantiasa nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa dan menyerahkan setiap pujian penyembahan kami saat ini, biarlah Allah yang berkenan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang tercurah dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan serta pimpinan Roh Kudus, kiranya boleh menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan
Minggu. Selamat berbakti, kiranya terus kasih dan kemurahan Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati.